Saya siapkan metodologi yang biasa dilakukan oleh para ahli nasab. Pertama, kita heuristik, kita kumpulkan kitab-kitab yang ada kaitan dengan nasab-nasab daripada Rasulullah SAW. Setelah itu kita mengadakan kritik sumber, kita verifikasi sumber-sumber yang kita dapatkan, validitasnya, originalitasnya, cetakannya kalau sudah di kitab tahun berapa, diambil dari manuskrip tahun berapa, siapa pentahqiqnya, kemudian apakah ada manuskrip pembanding. Setelah diverifikasi, kemudian saya mengadakan interpretasi sumber. Kita interpretasi dari sumber-sumber yang kita dapatkan, kemudian kita melakukan historiografi daripada kesimpulan nasab yang telah saya kaji. Dan hasilnya adalah bahwa Nabi Muhammad SAW mempunyai anak yang berketurunan, itu Hasan dan Husain. Karena mereka yang mempunyai cucu Hasan dan Husain yang berketurunan, karena mereka mengaku dari Husain, maka saya telusuri dari Sayyidina Husain. Sayyidina Husain betul mempunyai anak bernama Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin betul mempunyai anak bernama Muhammad Al-Baqir. Al-Muhammad Al-Baqir betul mempunyai anak bernama Ja'far As-Sadiq. Ja'far As-Sadiq betul mempunyai anak bernama Ali Al-Uraidi. Al-Uraidi betul mempunyai anak bernama Muhammad An-Naqib. An-Naqib betul mempunyai anak bernama Isa. Isa betul mempunyai anak bernama Ahmad. Ahmad betul mempunyai 3 anak, Muhammad, Ali, dan Husain. Sedang nama yang disebutkan oleh mereka Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, ditulis di dalam kitab-kitab nasab hanya Ahmad ini mempunyai anak 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada anak yang bernama Ubaidillah. Berarti dari Ahmad bin Isa sampai ke Rasulullah sahih berdasarkan uji petik dari kitab-kitab nasab. Tetapi dari Ahmad bin Isa mereka gagal uji petik secara kajian pustaka. Itu kitab abad ke-6 Hijriah. Kitab nasab itu perlu diketahui bapak-bapak, itu sudah ada sejak abad 3 Hijriah. Jadi keluarga Nabi itu selalu ada nakib. Ada misalnya turun Sayyidina Husain lahir dicatat, kemudian ada yang lahir lagi dicatat, kemudian lahir catat. Setelah misalnya dianggap cukup, kemudian jadi satu kitab, manuskripnya ditaruh. Kemudian ada lagi keluarga lain mencatat. Kadang keluarga itu mencatat keluarganya saja, juga mencatat keluarga orang lain. Jadi ini jadi bahan sekunder, jadi bahan eksternal. Kemudian tiap abad itu puluhan kitab ditulis oleh para ulama nasab. Abad 3, abad 4, abad 5, abad 6, abad 7, abad 8, abad 10, sampai sekarang pencatatan para turun Nabi itu lengkap. Tidak bisa ada orang nyantol begitu saja bisa mengaku sebagai turunan Nabi. Lalu ceritanya bagaimana kalau mereka sudah lama mengaku-ngaku, tapi sekarang baru ada masalah di Indonesia. Jadi mulai Ahmad bin Isa ini, Ahmad bin Isa wafat 345 Hijriah. 345 Hijriah. Satu kitab di abad itu menyebutkan anaknya hanya satu. Dikatakan sebagian anak Ahmad bin Isa hanyalah Muhammad, adalah Muhammad. Disebut sebagian. Berarti masih ada yang lain, namun dia enggan untuk menuliskannya, atau karena adanya waktu yang paling terkenal hanyalah Muhammad, akhirnya yang lainnya tidak perlu dicatat. Kitab-kitab abad ke-4, ke-5 demikian. Mulai abad ke-6 ini mulai lengkap penulisannya, karena abad ke-6 ini ditulis oleh seseorang yang bernama Imam Al-Fahruraji yang tinggal di daerah Roy di Iran, yang kebetulan di Roy itu Imam Al-Fahruraji hidup bersama keturunan daripada Ahmad bin Isa yang tinggal di Roy. Jadi hidup bersama misalnya di Banyumas dengan
Gusmar kemudian nanya, kakek kamu itu anaknya satu atau berapa? 3. Jadi dia nyatat semuanya. Nah, sedangkan kitab-kitab abad selanjutnya, abad sebelumnya itu mungkin karena tidak adanya urgensi untuk mencatat, karena tidak terkenal misalnya, atau karena tidak itu berketurunan, maka tidak dicatat. Tapi abad ke-6 ini sudah sangat jelas mengatakan 3, hanya 3. Kalau abad ke-3, ke-4, ke-5 mengatakan sebagian dari anaknya adalah, nah, sedangkan abad ke-6 sudah mengatakan anaknya hanya 3. Nah, dari sini masuknya nama lain itu tidak bisa. Nah, abad ke-6 Imam Al-Murraji telah mengatakan itu. Abad ke-7 juga tidak ditemukan nama Ubaidillah itu. Abad ke-8 tidak ditemukan nama Ubaidillah. Abad 9 akhir 896 Hijriah baru muncul nama ini di dalam sebuah kitab keluarga mereka. Bukan di kitab nasab yang dicatat oleh ahli nasab dari jauh, dari luar keluarga, tapi dicatat oleh keluarga mereka bahwa keturunan saya ke atas yang namanya Ubaidillah adalah merupakan anak daripada Ahmad bin Isa. Jadi setelah 550 tahun baru ada pengakuan bahwa Ubaidillah ini adalah anak Ahmad bin Isa, di mana pada abad ke-6 sudah diputuskan Ahmad bin Isa hanya punya anaknya 3. Inilah yang disebut nyangkok atau nyantol. Saya minta kalau mereka tidak setuju dengan penelitian saya, mana kitab abad sebelumnya yang menyatakan bahwa Ubaidillah ini adalah anak Ahmad bin Isa. Mulai abad 8, abad 7, abad 6 tidak ada. Kata mereka tidak ada atau tidak disebutkan bukan berarti tidak ada. Dan yang paling utama adalah tidak ada kitab ulama nasab yang menafikan bahwa Ubaidillah ini sebagai anak Ahmad. Saya jawab, bagaimana dinafikan orangnya tidak ada? Orangnya sama sekali tidak ada. Saya telah meneliti, mencari begitu detail dari kitab-kitab yang ada, dari manuskrip yang belum dicetak juga. Adakah nama Ubaidillah pernah disebutkan? Katanya Ubaidillah ini wafat 385 Hijriah, 383 Hijriah. Abad ke-4 saya cari, bukan hanya di Ternasa. Katanya dia seorang imam, disebutkan di abad 9 dia seorang imam umat Islam. Dia seorang yang cerdas, seorang Syekhus Suyuh, gurunya para guru, ulama besar. Kalau ulama besar harus dicatat dong oleh literasi yang ada pada abad itu. Saya cari di kitab-kitab tarikh yang dicetak, ditulis pada abad ke-4, tidak ada sama sekali orang bernama Ubaidillah. Abad ke-5 saya cari lagi kitab-kitab tarikh, ada nggak ulama besar dari Hadramaut yang namanya Ubaid? Enggak ada. Ulama yang ada di Hadramaut disebutkan semuanya dalam kitab-kitab sejarah dari Hadramaut, tapi nggak ada orang bernama Ubaidillah. Kitab abad ke-7, kitab nasab, kitab tarikh, cari nama Ubaidillah, tidak ada. Adanya nama Ubaidillah hanya pada abad 9. Maka saya menyimpulkan bahwa orang ini bukan hanya tidak dicatat, tapi betul orangnya ini adalah fiktif. Sama sekali tidak ada orangnya. Hanya ada orang, misalnya saya sekarang abad berapa nih? Abad 21 Masehi, ya. Kemudian saya mencatat leluhur saya agar nyambung ke pendiri Majapahit. Sedangkan nama yang saya cantolkan ini tidak ada dicatat sebagai anaknya Raden Wijaya. Setelah diuji petik dari manuskrip Majapahit di Trawulan yang ditulis pada abad-abad di mana Raden Wijaya hidup, itu namanya nyangkok, Itu kesimpulannya. Itu kesimpulan secara global, secara jumlatan yang bisa saya sampaikan.
Nah, beberapa waktu yang lalu dari Badan Riset Inovasi Nasional, anggotanya beberapa orang menjadi pembicara bersama kami di Universitas Islam Negeri Jakarta. Usman juga hadir, banyak teman-teman juga hadir, menerangkan bahwa haplogrup dari keluarga habaib ini, haplogrupnya adalah G. Sedangkan seharusnya kalau dia keturunan Nabi garis laki lurus sampai ke Rasulullah harus berhaplogrup J1. Kata saya, dok, berarti itu gimana? Mustahil mereka keturunan Rasulullah. Jangan keturunan Rasulullah, mereka itu mustahil sebagai orang Arab. Jadi bukan hanya mustahil sebagai keturunan Rasul, tapi mustahil sebagai keturunan Arab. Nabi Ibrahim DNA-nya sudah terlacak menurut para ahli, baik di dalam negeri Indonesia maupun di dunia internasional, bahwa Nabi Ibrahim berhaplogrup J1, Bani Quraisy berhaplogrup J1, Sayyidina Ali berhaplogrup J1, Hasan Hussein berhaplogrup J1, dan sampai 2023 ini dari zaman Nabi Ibrahim sampai sekarang belum ada mutasi haplogrup. Jadi kalau jalur laki-laki dari Nabi Ibrahim tanpa ada jeda terserang oleh seorang perempuan seorang pun, maka wajib keturunan Nabi Ibrahim harus berhaplogrup J1. Nabi Muhammad itu lurus garis laki ke Nabi Ibrahim J1, Sayyidina Ali J1, Hasan Hussein J1. Lawang ngaku turun Nabi sekarang kok haplogrupnya G, ini nggak bakal. Kata anggota BRIN, ini bukan hanya mustahil sebagai keturunan Nabi, tapi juga mereka mustahil sebagai orang Arab. Ini yang ngomong saya, anggota BRIN. Jadi mustahil itu menurut biologi, pakar genetik. Kalau kesimpulan saya dari sisi pustaka, nasab mereka adalah munqati' dari sisi riwayat dan mardud dari sisi ilmu nasab. Dari sisi ilmu biologi, ilmu pasti, mustahil mereka keturunan Nabi. Kalau jalur perempuan mungkin, karena kalau misalnya kita ini jalur perempuan kepada Rasulullah, haplogrup kita nggak ikut Rasulullah, haplogrup kita ikut ayah kita sampai Nabi Adam. Jadi kalau misalnya Nabi Gusmar di tes DNA haplogrupnya O, itu haplogrupnya Raden Wijaya, haplogrupnya Ken Arok, haplogrupnya Gajah Mada. Garis lakinya ke situ. Tapi memungkinkan Gusmar ini keturunan Rasul kalau salah seorang ayahnya menikahi Syarifah. Syarifah asli ini ya, Syarifah yang turunan Nabi. Itulah Pak Hasan, itu sebenarnya masalah yang sedang terjadi. Imam Ibnu Hajar mengatakan yang tadi likulli ahadin ayyakuna lahu ghairatun fi hadan nasab syarifi wa dhabtihi hatta la yantasiba ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaqqi. Seyogianya, sebanyumasnya, kalau di Banyumas, kalau sedang ada di Yogyakarta kita seyogianya ya begitu. Kalau di Banyumas sebanyumasnya, kita ini harus mempunyai perhatian, kecemburuan kepada nasabnya baginda Nabi, dan harus menelitinya sampai tidak ada orang yang berintisab mengatakan keturunan Nabi kecuali dengan benar.
Dan menurut ulama bahwa meneliti nasab yang mencurigakan seperti nasab mereka minal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, sebagian daripada amar ma'ruf dan nahi munkar. Amar ma'ruf harus dilakukan dengan sesuatu yang ma'ruf, nahi munkar dilakukan tidak boleh dengan cara-cara yang lebih munkar. Maka yang kami lakukan adalah meneliti dengan kajian ilmiah, bukan demo ke Kementerian Agama untuk melarang mereka menggunakan pengakuan bahwa mereka sebagai turunan Nabi. Ada tugas saya demikian, yang lain itu tugasnya, bukan saya kalau mau menuntut. Tugas saya meneliti dan sudah saya teliti. Tugas BRIN memberikan sebuah pandangan secara ilmu pengetahuan biologi, ilmu pasti bahwa mereka bukan keturunan Nabi, mustahil keturunan. Saya mendapatkan kata mustahil ini bukan hanya dari BRIN peneliti di Indonesia, tapi juga peneliti di Saudi. Masih ada YouTube-nya, namanya Dr. Umar bin Abdul Aziz. Beliau menyatakan yang sama, bahwa para habaib ini dengan haplogrup G bukan hanya dia mustahil sebagai keturunan Nabi, tapi mustahil pula sebagai orang Arab. Demikian, nanti kita bisa kembangkan dalam forum pertanyaan santai. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.